teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Damar Aji. Dan semoga kabar kamu baik, selalu sehat, dan juga selalu diberikan kelancaran-kelancaran dalam aktivitas kamu, ya. Dan apa kabar juga untuk Taurus, ya. Sekarang kita sudah sampai di zodiak yang kedua, di sekian banyak atau 12 urutan zodiak. Kita sudah sampai di zodiak yang kedua, yaitu Taurus untuk bulan Oktober tahun 2020. Nggak kerasa, kita sudah sampai di Oktober, ya. Dan waktunya atau periodenya bisa sampai 5 bulan ke depan, itu artinya berarti sampai bulan Februari, Maret 2021, oke? Kita akan membaca seperti biasa, menarik 5 kartu. Saya melakukan pembacaan yang sederhana, tapi padat berisi dan syarat dengan informasi yang memang harus kamu ketahui untuk Taurus, ya. Termasuk juga untuk zodiak-zodiak yang lain juga. Saya melakukannya dengan singkat, padat, dan berisi. Dengan menarik 5 kartu saja sudah cukup, karena 5 kartu itu nanti sudah bisa mewakili berbagai aspek kehidupan yang ada dalam kehidupan masing-masing zodiak. Termasuk kali ini untuk Taurus di bulan Oktober tahun 2020 sampai Maret 2021 berlakunya, ya. Ada pesan-pesan apa saja yang bisa kamu dengarkan atau bisa kamu jadikan sebagai pedoman maupun antisipasi juga. Seperti biasa teman-teman, ini adalah general reading. So, tidak semuanya bisa resonate, ya. Tapi paling tidak bisa menjadi gambaran-gambaran untuk Taurus bulan ini atau bulan Oktober sampai beberapa bulan ke depan. Oke, saya singkatkan waktunya saja. Langsung saya ambil nanti 5 kartu untuk kita tarik. Dan perlu saya sampaikan juga buat teman-teman bahwa ketika nanti hasil bacaannya adalah positif misalnya, tentu itu bisa dijadikan sebagai motivasi buat teman-teman Taurus, ya. Tapi kalau misalnya ini hasilnya adalah misalnya negatif, paling tidak bisa dijadikan sebagai antisipasi atau mungkin melakukan sebuah manuver alternatif, antisipasi, dan sebagainya. Oke, langsung saja kita buka satu persatu. 5 kartu yang saya tarik energinya untuk Taurus Oktober 2020. Seperti apa pesan-pesannya, seperti apa hal-hal yang harus kamu ketahui maupun kamu harus hindari. Karena bagaimanapun energi untuk setiap zodiak itu berubah-berubah, ya. Karena memang sifat energi itu berubah. Energi tidak pernah hilang, tidak bisa hilang, ya, tidak lekang oleh waktu. Tapi yang jelas energi itu bersifat berubah-ubah, gitu kan? Apalagi energi yang ada dalam diri manusia itu berubah-ubah juga, tergantung dari kondisi pikiran dan juga perasaan dan kejiwaan dari seseorang, oke? Langsung saja saya bakal baca untuk kartu yang pertama. Saya merasakan sekali di sini ada kartu yang sangat luar biasa yang harus kamu ketahui, ya. Jadi yang pertama ada Three of Pentacles. Secara umum Taurus mendapatkan sesuatu yang cukup bagus, artinya keberhasilan kamu cukup bagus, terutama di dunia pekerjaan maupun karir atau hal-hal yang berhubungan dengan juga finansial, ya. Itu saya lihat bagus karena di sini adalah upaya atau kamu mendapatkan keberhasilan dari apa yang sudah kamu upayakan selama ini. Jadi bisa dibilang kalau setiap kamu berusaha apa, itu cenderung memiliki keberhasilan yang bagus. Ini terutama di hal pekerjaan atau hal yang berhubungan dengan finansial. Meskipun dalam kondisi seperti sekarang ini yang bisa dibilang secara umum orang mengatakan bahwa ini adalah masa-masa sulit, saran buat Taurus adalah kamu harus tetap positif dan jangan terjebak oleh kata-kata yang pada umumnya dikatakan semua orang. Masa pandemi adalah masa yang sulit untuk mencari rezeki dan sebagainya, gitu kan? Jadi kamu harus punya keyakinan yang berbeda dari orang-orang pada umumnya bahwa kamu bisa melakukan hal yang berbeda dari kebanyakan orang untuk bisa melakukan itu, dan kamu bisa mendapatkan rezeki yang tetap mengalir dalam kehidupan kamu. Dan di sini kartu pertama ke 1, Three of Pentacles, menunjukkan bahwa upaya yang kamu lakukan memiliki keberhasilan yang cukup bagus. Dan di sini ada juga pesan di mana
Kalau kamu Taurus punya bakat-bakat tertentu, itulah yang harus kamu pupuk, harus kamu bina, harus kamu fokuskan, gitu kan? Jadi on the track, maksudnya adalah begini. Kalau kamu memang suka di bidang tertentu, lakukan hal itu sesuai dengan passion, skill, atau hobi kamu, agar kamu bisa melakukannya dengan senang hati. Karena apapun yang dilakukan dengan senang hati, maka hasilnya pun akan lebih maksimal ketimbang kamu melakukannya dengan keterpaksaan dan ketidaknyamanan hati. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Tapi secara umum, bahwa kartu pertama ini menunjukkan bahwa Taurus ini memiliki keberhasilan dari upaya yang kamu perjuangkan selama ini. Jadi perjalanan kamu di dalam dunia karir, dalam dunia pekerjaan atau bisnis kamu, atau apapun yang berhubungan dengan finansial, bisa dibilang tidak terlalu ada kesulitan, ya. Tetapi di sini yang saya lihat adalah mood kamu seringkali naik turun, ya. Fluktuasinya terlalu naik turun banget. Sering kamu ngerasa nggak mood, dan kemudian kamu malas-malasan melakukan pekerjaan yang harusnya kamu lakukan. Ya, itu yang saya baca dan yang saya rasakan. Sehingga di sini pesannya adalah jaga mood kamu agar stabil, agar tidak naik turun. Karena begini teman-teman, jangan berpuas diri dengan apa yang sudah kamu peroleh. Jangan cepat berpuas diri dengan apa yang sudah kamu dapatkan, gitu kan? Agar kamu bisa mendapatkan lebih dari apa yang sekarang sudah kamu peroleh, maka kamu juga harus lebih ngegas lagi, ya. Artinya lebih banyak melakukan hal atau pekerjaan lebih dari biasanya, gitu loh. Sehingga hasilnya pun nanti akan mengikuti. Kalau kamu pengen hasil yang lebih banyak, otomatis kamu harus bekerja lebih daripada biasanya. Oke, itu kartu pertama. Semoga bisa memberikan gambaran, dan ini lebih ke masalah pekerjaan, karir, ataupun finansial. Kemudian yang kedua, di sini ada The Emperor. The Emperor ini adalah gambaran bahwa Taurus ini memiliki ambisi yang cukup kuat. Tetapi hati-hati, karena saya melihat bahwa ambisi Taurus ini lebih banyak untuk hal-hal yang masih bersifat duniawi, ya. Jadi hal-hal yang bersifat duniawi, artinya secara spiritual, secara hal di luar duniawi, yaitu akhirat, ya, ibadah kamu dan sebagainya, ini harus ditingkatkan. Artinya di sini jangan sampai kamu kejebak ke dalam situasi bahwa ini hanya untuk urusan dunia saja kamu kejar, gitu kan? Ambisi boleh ada, tetapi kalau hanya atau tidak seimbang, kamu hanya memikirkan ambisi untuk urusan duniawi, maka itu tidak balance dan akhirnya kurang bagus untuk kehidupan kamu sendiri, gitu ya. Jadi sehingga di sini sarannya adalah hati-hati terhadap ambisi kamu, jangan sampai kamu terjebak, ya, terjebak ke dalam ambisi duniawi yang justru di situ kamu melupakan hal-hal yang lain, gitu kan. Terus di sini kamu juga ada pesan, ya, ada pesan di mana Taurus, karena di kartu ketiga di sini ada ini nyambung ya semuanya, ya. Jadi di kartu ketiga ini kan ada Taurus mengalami suatu dilema, ya. Kalau ini nanti hubungannya lebih ke masalah asmara, ya. Jadi kalau untuk masalah pekerjaan, saya melihat tidak terlalu bermasalah, tidak terlalu ada kendala. Tapi saya melihat di sini, ini justru kamu dihadapkan dengan masalah asmara yang harus kamu perhatikan, gitu loh. Saya terusin, ya. Jadi di sini The Emperor ini mengatakan bahwa kamu punya ambisi yang bagus, tapi jangan lupa atau jangan sampai terjebak di ambisi duniawi. Dan ada pesan kamu harus berani, ya, ambil keputusan, berani melangkah, berani melakukan berani memilih dan sebagainya. Karena di kartu yang setelahnya itu sudah kebaca semua sebetulnya. Oke, tapi nanti akan saya bacakan satu persatu biar kamu juga ngerasa lega, ya, urutannya ada dan jelas. Di kartu ketiga, nanti baru saya urai lagi atau baru saya ambil kesimpulan dan rangkumannya di akhir pembacaan kartu. Saya baca secara keseluruhan. Sekarang saya baca satu persatu dulu. Di kartu ketiga, Two of Swords, di sini menunjukkan bahwa Taurus mengalami satu dilematis yang sangat mengganggu. Ada kebimbangan yang juga sangat mengganggu. Kamu dihadapkan dengan situasi yang istilahnya membuat kamu tuh harus berpikir keras, gitu loh. Bahkan ini juga cukup membuat kamu tidak tenang. Ini lebih ke masalah asmara, ya. Di masalah asmara di sini saya melihat bahwa kamu dihadapkan dengan sesuatu yang akhirnya harus membuat kamu harus memilih
memilih ini atau itu. Ini atau itu gitu kan. Jadi pesan di sini mengajak kamu untuk memunculkan keberanian, karena keberanian itu akan dibawa untuk situasi atau di kartu keempat. Karena di kartu keempat di sini kamu dihadapkan dengan sebuah atau beberapa pilihan. Oke, ini memang masalah asmara, masalah percintaan, tapi juga sebetulnya bisa tidak hanya masalah cinta, asmara, tapi kepada hal lain pun juga bisa. Sebagai contoh, masalah pekerjaan, masalah memilih bagus yang mana antara ini dan ini. Atau mungkin hal-hal lain yang memang secara umum itu adalah kehidupan, pilihan-pilihan dalam kehidupan kamu. Ya, jadi artinya sangat luas sekali, tidak hanya masalah percintaan. Tapi kalau energi percintaannya pun di sini saya merasakan cukup kuat juga. Oke? Jadi kamu dihadapkan dengan beberapa pilihan yang membuat kamu galau, dilema, bimbang, ya, seperti itu. Nah, artinya inilah tantangannya buat kamu teman-teman Taurus ya, di mana kamu di sini harus menghadapi semuanya dengan tegas ya. Jadi ketegasan dan keberanian itu sangat dibutuhkan di situasi kamu yang sekarang ini, gitu Taurus ya. Jangan lupa bahwa ini sekarang sudah bulan Oktober ya, ini pembacaan untuk bulan Oktober. Artinya bulan itu sudah mulai merambat kepada akhir tahun, gitu kan? Saya yakin Taurus di sini sedang menginginkan sekali sebuah perubahan kehidupan, ya, yang lebih baik, terutama adalah di masalah asmara dan masalah pasangan kamu. Kamu merasa bahwa banyak hal yang tertunda, banyak hal yang yaitu tadi tertunda dan kemudian buang-buang waktu, karena faktornya adalah kamu tidak bisa tegas, kamu tidak memiliki keberanian yang cukup untuk membuat keputusan yang tegas. Nah, ini saatnya teman-teman, ya, teman-teman Taurus, ini saatnya buat Taurus untuk do something, ya, melakukan sesuatu tindakan dan sebuah keputusan, gitu loh. Apapun itu, ya. Dan di kartu keempat, ini menunjukkan sekali bahwa kamu dihadapkan dengan beberapa pilihan yang membuat kamu tuh bingung, galau, gitu loh. Sehingga di sini kamu ngerasa bahwa, jadi gini, teman-teman, ketika kita lama terlalu mempertimbangkan sesuatu tapi lama, maka yang ada pertama membuang waktu, yang kedua kamu terus diliputi rasa dilema yang berkepanjangan, gelisah yang berkepanjangan, gitu kan? Karena apa? Belum ambil keputusan. Nah, kenapa kamu belum ambil keputusan dengan tegas? Karena di situ ada rasa khawatir, takut kehilangan, dan sebagainya, gitu kan? Ada kekhawatiran yang muncul dari berbagai sisi. Nah, di sini saatnya kamu untuk membuat keputusan dengan tegas, menghadapi segala resiko dengan segala konsekuensi, karena setiap keputusan itu pasti mengandung konsekuensi, ya. Jadi sebenarnya kalau boleh saya bilang sama aja sih, mau ambil ini atau itu, semuanya punya konsekuensi, gitu kan. Nah, saya melihat bahwa Taurus di sini lebih banyak memainkan pikiran bawah sadar. Jadi imajinasi dan visualisasi Taurus ini terlalu kuat. Jadi sebelum melakukan apa-apa, kamu sudah membayangkan sesuatu yang justru itu membuat kamu tuh ngeri, takut, khawatir, dan semacam itu. Ya, jadi perlu diketahui dan perlu garis bawahi bahwa apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu bayangkan itu tidak semengeri atau tidak menakutkan apa yang ada dalam pikiran kamu, gitu loh. Itu aja sih sebetulnya, karena konsep pikiran itu selalu begitu, gitu kan. Jadi ketika seseorang belum baru merencanakan sesuatu, belum dilakukan, tapi dia udah bayangin. Nah, bayangan-bayangan itu biasanya lebih besar daripada kenyataan. Bayangan itu lebih menakutkan daripada aslinya atau kenyataannya. Itu seperti itu. Oke, jadi jangan sampai terjebak oleh pikiran bawah sadar kamu sendiri. Gitu ya teman-teman Taurus ya. Oke, terus kemudian saya akan lanjutkan di kartu kelima ada Queen of Pentacles. Secara umum, Pentacles ini menunjukkan bahwa adanya energi yang cukup bagus, dan bagus ya kalau saya bilang bagus. Secara kesejahteraan ini bagus,
gitu ya. Makanya saya bilang tadi untuk masalah finansial, kesejahteraan tidak terlalu ada masalah gitu kan. Hanya saja tadi saya mengatakan bahwa kalau kamu pengen lebih hasilnya daripada sebelumnya atau daripada sekarang, kamu harus melakukan hal yang lebih dari sekarang. Actionnya harus lebih. Jadi intinya saya bacakan dulu ya, nanti baru saya ambil kesimpulan dan saya rangkum lagi. Jadi Queen of Pentacles, kamu memiliki kesejahteraan yang bagus ya. Dan jangan lupa juga bahwa inilah waktunya kamu untuk bahagia. Inilah saatnya kamu untuk benar-benar freedom, benar-benar merdeka, gitu loh. Inilah saatnya. Jangan sampai ditunda lagi, jangan sampai diundur-undur lagi, karena akhirnya nanti akan buang-buang waktu, wasting time. Oke? Jadi artinya kamu sekarang harus benar-benar bisa mandiri dengan segala kebahagiaan dan kemerdekaan kamu, dan kamu bisa menikmati semuanya dengan segala rezeki, segala kenikmatan yang sudah Tuhan berikan kepada kamu Taurus. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk Taurus. Nah, saya akan garis bawahi sambil kesimpulan bahwa intinya untuk masalah finansial Taurus tidaklah terlalu bermasalah, gitu kan? Rezeki bisa dibilang lancar dan bagus, gitu kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada semacam pesan, jangan berpuas diri ya dengan apa yang sudah kamu dapatkan. Artinya adalah apa? Ketika kamu pengen mendapatkan lebih dari yang sekarang, so kamu harus melakukan action dan upaya serta usaha dan tindakan yang juga lebih daripada yang sekarang. Terus yang ketiga adalah Taurus ini cukup moody ya. Moodnya itu naik turun. Nah, ini harus dijaga dengan baik. Ya, bagaimana cara menjaganya adalah ya kamu harus benar-benar bisa mengendalikan diri, membuat mood kamu selalu dalam keadaan yang baik, ya, mood yang positif. Ya, paling tidak kamu harus banyak bersosialisasi, banyak berteman, banyak main ke tempat teman dan sebagainya, ngobrol dan sebagainya, tapi seperlunya aja. Gitu loh. Jangan sampai itu justru menyita waktu atau membuang lebih banyak waktu sampai akhirnya kamu lupa dengan pekerjaan-pekerjaan kamu sendiri. Jangan sampai seperti itu. Oke? Jadi itu mood ya, jaga mood, kamu banyak bersosialisasi. Dan kemudian secara di kartu kedua, The Emperor di sini mengatakan bahwa hati-hati dengan ambisi duniawi kamu, gitu loh. Ya. Karena jangan sampai kamu kejebak hanya sibuk ngurusin masalah duniawi, kamu lupa dengan urusan-urusan hati kamu, hidup kamu, iman kamu, keyakinan kamu, ibadah kamu dan sebagainya seperti itu. Di kartu ketiga, di sini kamu dihadapkan dengan suatu kondisi yang membuat kamu bimbang karena ternyata di kartu 4 kamu dihadapkan dengan pilihan. So pesannya adalah kamu harus tegas, ya, kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau bukan kamu siapa lagi. Itu intinya. Oke. Dan kemudian untuk yang kelima, secara kesejahteraan bagus. Jadi kartu 1 dengan kartu kelima ini nyambung, ya. Kalau kesejahteraan sudah bagus, kalau kamu pengen meningkatkan, ya sudah, kamu tinggal action lagi dan lagi. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke. Baik, saya rasa itu dulu teman-teman untuk pembacaan Taurus. Semoga bisa membantu teman-teman Taurus. Yang bukan Taurus pun juga it's okay, nggak masalah gitu kan. Karena sebenarnya pencerahan, motivasinya pun bisa diambil buat siapapun, ya, tidak terbatas harus zodiaknya ini enggak, gitu kan. Apalagi kalau kamu punya permasalahan yang sama, ya, kok tepat dari apa yang saya bacakan, itu malah lebih oke lagi, meskipun bukan Taurus. Oke. Baik teman-teman, saya rasa itu dulu, dan jangan lupa juga ini bersifat general reading ya. Dan teman-teman yang kepengen melakukan personal reading atau private reading bersama saya langsung, silakan aja kamu bisa chat WA yang tertera di sini atau baca dulu deskripsinya agar kamu bisa memahami teknisnya seperti apa. Yang jelas chat ya, bukan telepon. Kalau telepon tidak diterima. Sebelum nanti memang sudah ada janjian untuk telepon dan sebagainya. Tapi kalau baru pertama, saran saya adalah chat. Karena nanti kamu akan dijelaskan oleh admin tentang teknisnya, masalah biaya dan sebagainya, nanti akan dijelaskan semuanya. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu channel ini untuk terus berkembang, memberikan saran, kritik, dan semua komentar-komentar saya perhatikan sekali ya, dan pasti akan saya lakukan kalau memang itu demi kebaikan. Oke.
Oke. Dan terima kasih buat teman-teman yang terus setia mengikuti channel Damar Aji. Tanpa kalian channel ini tidak akan berkembang dengan baik. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang barusan mampir di channel ini, silahkan lakukan satu kebaikan saja untuk hari ini. Dengan cara apa? Dengan cara subscribe channel Damar Aji, like, komentar, dan silahkan share. Oke? Semoga bermanfaat. Salam keajaiban, salam sehat selalu, salam bahagia. Saya Damar Aji, sampai jumpa.